Nah, Fems, abis madu, ini ada nih, si bulat putih, wah, yang bikin Indonesia terkenal. Wah, ya kan? Bisa dibuat makanan, wah, bikin badan jadi oke, daya tahan tubuh makin mantep banget. Pokoknya gara-gara si putih ini nih, Indonesia mendunia. Widih, gara-gara kelapa. Hampir setiap daerah di Indonesia ini memiliki kelapa, tapi hanya beberapa provinsi aja nih yang masyarakatnya berhasil membudidayakan dan memanfaatkan kelapa. Salah satu pabrik yang berlokasi di Pangandaran, Jawa Barat ini, Fems. Hasil pemanfaatan kelapanya udah sampai ekspor ke luar negeri loh, mantul nggak tuh? Berbagai macam produk hasil dari kelapa berhasil diciptakan dan diekspor oleh pabrik ini, seperti air kelapa, air santan, dan tepung kelapa. Kelapa, Fems, lagi jadi trending topik saat ini. Loh, kok bisa ya? Ya bisa dong, karena Pak Jokowi, Fems. Presiden Indonesia ini perintahkan 1 juta bibit kelapa genjah ditanam di seluruh Indonesia, tepatnya di lahan yang tidak produktif, ya, Fems. Tujuannya untuk mengantisipasi krisis pangan di masa depan, karena si kelapa genjah akan bisa diambil buahnya minimal 2 tahun ke depan lah. Nah, apa itu kelapa genjah? Itu loh, Fems. Jenis kelapa dengan batang pendek yang bisa berbuah dalam waktu relatif singkat. For your info aja nih, Fems. Sejauh ini ada sekitar 9 jenis kelapa genjah yang ada di Indonesia. Kita bahas hasil olahannya dulu ya. Setelah dipisahkan air kelapanya, kelapa memasuki proses pengupasan dan kulit kelapanya, Fems. Tentunya dengan tenaga kerja yang banyak, agar tetap cepat memproduksinya. Karena tujuannya yang ekspor, pabrik ini mempunyai kurang lebih 750 karyawan yang dibagi tiap shift dan pekerjaannya masing-masing. Dalam satu keranjang kerukan atau pengupasannya seberat 30-50 kg, Fems. Berat banget gak tuh? Oh iya, Fems, selain karyawan pabrik yang bertugas untuk pengerukan dan pengupasan kelapa, pabrik ini juga mengajak masyarakat sekitar pabrik untuk melakukan pengupasan. Tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar juga, Fems. Dan rata-rata yang mengerjakan adalah warga yang berusia di atas 50 tahun dan para tani yang sedang menunggu musim panen. Totalnya ada sekitar 700 karyawan lepas yang berkontribusi di luar pabrik. Total yang didapatkan hasil pengupasannya aja bisa sampai 3 ton dalam sehari. Air kelapa yang tadi dikeluarkan ditampung ke dalam tangki-tangki besar ini, Fems. Satu tangki dapat menampung 6 ton air kelapa. Tiap tangkinya digunakan untuk tujuannya masing-masing. Ada yang untuk air kelapa kemasan, ada juga nih yang untuk santan. Pabrik kelapa ini juga udah menggunakan teknologi UHT, yaitu Ultra High Temperature, yang berguna untuk proses pengawetan. Bukan kaleng-kaleng loh, proses UHT-nya ini udah sampai 146 derajat Celcius dalam waktu 6 detik. Kemasan aseptik pun juga menjadi salah satu jaminan nih agar produknya tetap aman dalam jangka waktu panjang. Kerennya lagi nih, Fems, produk-produknya yang merupakan olahan asli Pangandaran ini udah diekspor ke lebih dari 37 negara di dunia, Fems, seperti Amerika, Kanada, Eropa, Cina, dan masih banyak lagi. Kelapa Indonesia ada di mana-mana. Indonesia memang mendunia, Fems. Demi menjaga kualitas produknya, pabrik ini juga membina petani kelapa untuk menanam kelapa secara organik. Organik maksudnya, kelapa berbuah tanpa adanya bahan kimia sekalipun, Fems. Sehat-hat lah pokoknya. Dari bibit ditanam pun, sudah menggunakan pupuk yang alami, yaitu dengan daun kalikria dan pupuk kandang. Semua perawatannya 100% alami, tanpa adanya bantuan bahan kimia, Fems. Bibit yang digunakan sebelum ditanam disimpan di area penyemaian selama 4-6 bulan. Tujuannya agar kualitas kelapa yang dihasilkan nanti dapat maksimal, Fems. Untuk kelapa yang bisa dipanen, harus buah yang sudah berumur 1 tahun. Top marko top lah pokoknya. Udah produknya mendunia, membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar Pangandaran, dan memberi pembinaan para petani kelapa.